Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga anak-anak ibu semua sehat dan semangat belajar di rumah. Baiklah, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia tentang teks cerita inspiratif. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang struktur teks cerita inspiratif. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang kebahasaan teks cerita inspiratif. Nah, kita akan melihat bagaimana kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif tersebut. Yang pertama, teks cerita inspiratif menggunakan ungkapan-ungkapan yang persuasif atau ungkapan yang mengajak dan menyarankan, seperti dengan menggunakan kata sebaiknya, hendaknya, jangan. Kalau kita lihat dalam contoh seperti berikut, kamu jangan pernah membenci ayahmu ya, bagaimanapun dia sayang pada kalian, kata Pak Mardan di tengah perjalanan menuju terminal tadi. Hanif hanya membalas dengan anggukan. Di sini kita lihat tokoh Pak Mardan memberikan saran kepada Hanif agar tidak membenci ayahnya. Tentunya saran ini juga ditujukan kepada pembaca. Nah, selanjutnya yang kedua, menggunakan kata kerja aktif atau kata kerja yang berbentuk tindakan. Nah, contohnya kata mengajak, menatap, menggapai, dan sebagainya. Kita lihat contoh dalam teks. Sebelum kembali ke dapur, Hanif kembali menatap sebuah foto yang terpajang di dinding ruang keluarga itu. Ada kata kembali ke dapur, ada kata menatap. Nah, ini adalah kata kerja berbentuk tindakan. Yang berikutnya, yang ketiga, menggunakan kata-kata ungkapan pikiran dan perasaan, seperti kata membisu, mengeluh, mengerang, tertunduk lesu, kerinduan, dan sebagainya. Kita lihat contohnya dalam teks. Kerinduan akan ayahnya seakan hilang entah kemana. Yang ada dalam pikirannya sekarang adalah ingin segera berjumpa ibu dan adiknya. Hanif sangat merindukan mereka. Hanif ingin memeluk ibu dan Hani. Hanif merasa tak perlu mengharapkan ayahnya kembali karena ayahnya sudah punya kehidupan yang baru. Di sini kita lihat ada ungkapan-ungkapan pikiran dan perasaan dari tokoh Hanif. Selanjutnya kita lihat yang keempat, menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokoh ceritanya, seperti kata bingung, lapar, kecewa, sedih, sombong, gugup, dan sebagainya. Kita lihat pada contoh. Di saat yang bersamaan, laki-laki yang menggendong bocah itu juga melihat ke arah Hanif dan Pak Mardan. Wajah laki-laki itu terlihat tegang dan gugup. Dia kaget dengan kedatangan Hanif dan Pak Mardan, sahabatnya itu. Kita lihat ada kata ini, tegang, gugup, dan kaget. Ini menggambarkan keadaan dari tokoh cerita. Selanjutnya, yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama atau orang ketiga. Kalau orang pertama bisa kata aku atau saya. Sedangkan orang ketiga bisa dia, ia, atau sebuah nama yang dipilih oleh si pengarang. Kita lihat contohnya. Begitu acara selesai, Putra Makmun tak perlu susah-susah membujuk emaknya pulang. Dengan manja, Makmun memegang tangan anaknya dan mengikutinya menuju area parkir. Aku yang lebih banyak fokus pada Makmun merasa lega melihat pemandangan itu. Nah, di sini ada tokoh orang pertama yaitu aku dan ada orang ketiga
seperti makmun di sini. Selanjutnya kita lihat yang keenam, menggunakan dialog. Nah, kita lihat contohnya. Mana rapormu nak? Tanya ibu segera setelah meletakkan belanjaannya di dapur. Hanif menyodorkan rapornya yang tadi sempat dia gulung. Alhamdulillah, kamu masih dapat juara, Han, ucap ibu riang sambil memeluk Hanif. Mbak Hanif juara berapa? Tanya Hani ingin tahu. Nah, kita lihat di sini ada 3 tokoh, ada ibu, kemudian ada Hanif dan ada Hani. Di sini ada dialog antar tokoh yang kita lihat atau ditandai dengan tanda petik. Ya, nah ini dialog. Nah, demikian saja anak-anak ibu sekalian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.